Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dengan nyanyian pujian Masih Ada Tuhan. Dia juga
Inilah yang menjadi iman kami di hadapan Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah yang kami hadapi, yang seringkali melemahkan iman kami, melemahkan pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah lewat pujian ini boleh menyadarkan kehidupan kami masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami memiliki Engkau di atas segalanya, dan selalu boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kehidupan kami, karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan dalam hidup kami. Terima kasih pada sore hari ini untuk anugerah-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hadir memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dan dia lewat ibadah ini Tuhan sebagai jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader singer, pemain musik, petugas LCD, demikian pula untuk operator penayangan YouTube, ke dalam tangan kami serahkan, maupun Bapa-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan kuduskan kami, amal pengurapan-Mu dari Allah yang Maha Tinggi, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi sertai mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin produk berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan dalam Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini semuanya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan pada sore hari ini. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Pada pujian ini dikatakan bahwa segala-galanya dalam kehidupan kita, sebuntu-buntunya pikiran kita, masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Karena apa? Karena Tuhan adalah gunung batu jua keselamatan kita. Dia sanggup menjamin kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi untuk ragu, karena Tuhan sanggup menolong. Tuhan yang menuntun kehidupan kita.
memudahkan hati juga pikiran kita untuk mengerti kebenaran Tuhan, dan kita sambut pujian pelangi kasih.
yang agung mulia Tuhan. Suatu saat kami akan melihat pelangi kasih yang berjanjikan pada setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih, untuk kebaikan, untuk kesempatan yang indah Tuhan yang untuk Kau berikan pada setiap kehidupan kami. Untuk kami bisa berada tempat ini Tuhan. Kami telah mau mempermuliakan nama-Mu dalam puji-pujian kami dan sembahyang yang kami harapkan. Sebentar kami akan berkata sabda kebenaran firman-Mu, berjawab setiap hati kami, suci kuduskan, baikkan hati kami Tuhan, bagaimana karena yang sungguh siap firman, beri kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Silakan nama-Mu. Sebentar akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, selamat memberikan nikmat-Mu, berkat-Mu yang di surga Tuhan. Oleh Tuhan Kau sendiri yang berbicara melalui nama-Mu kepada kami setelah firman tempat ini Tuhan. Oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu untuk kehidupan kami, menjadi kehidupan yang semakin sempurna di hadapan-Mu. Tuhan masih ada kuasa iblis sebelah dalam firman-Mu. Kembali kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk usir kami tanggung Tuhan, segala kuasa-Mu sendiri Tuhan, memperkuasa dan memurahkan kami dalam kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih tersediakan dalam kehidupan kita. Dan PA kita di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 yang berbicara masalah kesatuan. Ya, hendaklah kamu seia sekata seperasaan, artinya kita harus bersatu. Seia sekata itu artinya sepakat, sehati atau bersatu. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita lewat surat 1 Petrus pasal 3 ini. Dan kita masih ingat bahwa surat Petrus ini ditujukan ya kepada jemaat yang ada di perantauan. Ya sama seperti kita hidup di dalam dunia ini, kita saat ini sedang merantau. Artinya dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya, tetapi dunia ini adalah tempat tinggal kita yang sementara, sesaat. Ya, kita akan kembali ke tanah air yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang ada di perantauan ini? Ya, jadi Tuhan menghendaki supaya kita bersatu, seia sekata, seperasaan. Kalau orang itu merantau, kesatuannya itu lebih kuat daripada saudara. Karena saya pernah mengalami, ya, jadi bukan karena cerita dari orang lain, saya cukup lama di Kalimantan, ya, kira-kira 2 tahun, 5 tahun, ya, mulai tahun 1985. Ya, jadi alasnya itu masih lembab sekali tahun-tahun itu. Tidak sekarang yang sudah banyak perusahaan di sana yang ditutup, ya, karena tidak boleh lagi ada penerbangan. Ya, ketika saya di sana ya sama-sama ketemu dari Jawa gitu ya. Waduh, sangat senang sekali. Berarti seolah-olah setemu dengan saudara. Jadi hubungannya itu makin kuat, persaudaraannya kuat, kesatuannya kuat, karena menganggap bahwa sama-sama orang perantauan ini menganggap bahwa yang lain itu adalah saudaranya. Ya, itu yang saya lakukan, itu yang saya rasakan, itu yang saya alami ketika saya ada di perantauan. Ya, sama seperti kita saat ini. Kita hidup di dalam dunia ini, kita saat ini sedang merantau. Nah, orang yang merantau dibutuhkan adanya kesatuan ini. Kita ada di perantauan ini saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu bersatu dalam membangun tabernakel, ya. Kemarin yang terakhir adalah bersatu membangun tabernakel.
Tuhan menetapkan seorang yang bernama Bezaliel dari suku Yehuda dan Aholiab dari suku Dan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan tabernakel ini, karena ini adalah rancangan Tuhan bagi umatnya. Dari pembuatan tabernakel itu Tuhan sendiri yang merancang, Tuhan yang menghendaki. Jadi bukan idenya Musa, idenya Harun maupun orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, tetapi Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya rancangan, dan ukurannya pun datangnya dari Tuhan. Ini yang sangat luar biasa. Itu bait Allah di padang gurun. Dan itu sebabnya kalau sekarang itu kenapa di sini terkatakan ibadah dan ibadah terus. Ya sejak perjalanan bangsa Israel, Tuhan yang pertama kali itu membuat tabernakel ini. Apa tabernakel? Ya tempat ibadah. Apalagi menghadapi padang gurun. Gurun belum menghadapi gurun pasir. Belum menghadapi binatang-binatang buas yang ada di padang gurun. Nah, sebabnya membangun hubungan dengan Tuhan lewat tabernakel ini, membangun hubungan dengan Tuhan umat Tuhan saat itu sangat diperlukan. Tuhan yang punya rancangan, Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya. Jadi kalau ibadah ini sebenarnya kerinduan Tuhan, harapan Tuhan atas umatnya, supaya umatnya ini bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi sangat luar biasa memilih dua tokoh ini ya untuk membangun tabernakel. Sudah saya sampaikan dari suku yang berbeda. Ya, Bezaliel itu dari suku Yehuda, Aholiab dari suku Dan. Sukunya berbeda, keahliannya juga berbeda. Ya, kalau Bezaliel itu mengerjakan semua ukir-ukiran dari tembaga, dari emas, dari kayu, itu urusannya Bezaliel. Tuhan memberikan hikmat secara khusus kepada Bezaliel. Tetapi kalau Aholiab dari suku Dan ini mengerjakan semua dalam bentuk kain. Pintu tabernakel dibuat dari kain. Pagar tabernakel itu semua dari kain. Dari urusannya Aholiab. Jadi untuk mengerjakan tabernakel itu orang yang ahli, nggak sembarangan orang. Orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dikhususkan oleh Tuhan, dan orang yang diberikan hikmat untuk mengerjakan itu. Jadi tidak sembarangan orang. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi harus ahli. Memang di bidangnya. Jadi mengerjakan segala sesuatu itu, ya yang seharusnya itu orang yang di bidangnya mengerjakan itu. Kalau bukan, bisa rusak semua. Jadi ahlinya ini, ahli karena hikmat Tuhan. Tetapi mereka bisa bersatu. Ini yang luar biasa itu kan ya. Orang itu kalau ahli susah kan, untuk bisa menerima masukan dari orang lain. Kalau orang itu punya kelebihan, susah bisa menghargai pendapat orang lain. Ya, tapi yang luar biasa itu Bezaliel dan Aholiab ini bisa bersatu. Walaupun memiliki keahlian yang berbeda, justru perbedaan yang dipersatukan ini bisa saling melengkapi dan bisa mewujudkan tabernakel ini. Yang mengerjakan dan tidak hanya Bezaliel dan Aholiab, tetapi juga umat Tuhan. Semua bangsa Israel, semua membawa persembahannya kepada Tuhan sampai ditolak. Itu dalam Keluaran 35 itu ya. Keluaran 35 yang sudah kita baca Rabu yang lalu, ayat 30 sampai 35. Itu sampai menolak. Ya. Musa sampai menolak karena sudah cukup, bahkan lebih dari yang dibutuhkan. Jadi tidak ada orang yang tidak mengambil bagian dalam pembangunan tabernakel ini. Semua terlibat. Ya, kalau tabernakel itu berbicara masalah gereja secara fisik sekarang ini, ya nanti kalau kita merenovasi, ya harus semua bersatu. Modalnya itu hanya bersatu. Sama kita bisa bersatu, semua jemaat mendukung, sama
dibongkar. Saya bisa membayangkan ya, bagaimana alat-alat ya, musik yang ada di dalam ini ditaruh di mana. Saya sudah mulai mikir nanti kalau seandainya dibongkar atas. Ya, tapi saya percaya ya lewat kebenaran ini kalau kita bersatu, apapun yang kita lakukan percaya bahwa semua bisa kita kerjakan karena Tuhan. Itu dalam pembangunan tabernakel. Kalau tabernakel secara rohani, yaitu gereja Tuhan, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan. Itu gereja. Kita ini gereja, kita ini banyak Allah. Ini secara rohani. Ya. Sebabnya perlu dibangun terus-menerus kehidupan kita ini. Dengan apa? Lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11 kemarin. Ya, karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita untuk melengkapi kehidupan kita, membangun hidup kita ini. Bahwa kita tetap teguh, kita tetap kuat, dan harapan Tuhan sampai kita ini sempurna. Sama seperti Kristus. Ya, karena tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat di mana Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Ya, kita harus menyadari ini. Itu sebabnya kita tidak bisa membawa hidup ini sesuka hati kita. Pokoknya aku senang, pokoknya aku bisa. Ya, karena ada fasilitas ini, fasilitas itu, tidak bisa. Itu bagi orang yang mengerti bahwa dirinya itu adalah bait Allah, di mana Roh Allah itu tinggal dalam kehidupan kita. Nah, dari Roh Kudus yang menguasai hidup kita, seharusnya kita ini menurut apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita. Apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita kerjakan. Ya. Karena tubuh kita adalah tempat Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Dan dilengkapi dengan karunia-karunia yang berbeda-beda ini supaya kita tetap bisa bersatu. Saya sudah katakan karunia yang Tuhan anugerahkan memang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang diberikan karunia hikmat, ada yang diberikan karunia mengajar, ada yang diberikan karunia kesembuhan, mengadakan tanda mujizat. Tidak ada yang lebih satu dengan yang lain. Kenapa Tuhan itu memberikan berbeda-beda satu dengan yang lain? Supaya saling membutuhkan. Kalau Tuhan itu memberikan karunia-karunia ini hanya kepada satu orang, menjadi sombong, nggak butuh orang lain. Ya, karena si A diberikan satu, si B diberikan satu, si C diberikan satu, saling membutuhkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, bukan untuk kompetisi ya. Karunia itu bukan untuk kompetisi, tetapi untuk saling melengkapi, membangun gereja Tuhan, membangun jemaat Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita yang menerima karunia, misalkan tanda mujizat atau kesembuhan, itu juga untuk jemaat. Ya, jadi bukan untuk pribadi. Wah, aku berdoa sembuh tanpa obat ini, tanpa ke rumah sakit, tanpa melakukan pengobatan medis, cukup berdoa sembuh. Mungkin saudara memiliki karunia kesembuhan, diberikan karunia kesembuhan, tetapi bukan untuk pribadi, tapi untuk jemaat yang saat ini membutuhkan. Nah, itu perlu dikunjungi, perlu didoakan, diasah terus. Jadi karunia perlu diasah terus, seperti peso itu. Kalau tidak diasah menjadi tumpul, tidak peka lagi. Jadi perlu diasah. Jadi kalau ada yang diberikan karunia mengajar, gunakan untuk mengajar. Mengajar itu tidak semua. Mungkin orang itu pintar ya, pintar membuat konsep, tetapi untuk menjabarkan, untuk menyampaikan belum tentu. Ya. Dan itu kan perlu karunia. Nah, siapa yang merasakan? Yo kita sendiri dulu. Saya mengajar kok gampang, saya ngajar kok enak. Itu karunia untuk mengajar, nggak gunakan itu.
Gunakan, diasah terus supaya semakin tajam. Ada yang diberikan karunia memperhatikan orang lain, ya. Memperhatikan orang lain itu tidak sebatas memberi, ya. Mungkin mengunjungi. Di sini saya harapkan, ya, berdoa kepada Tuhan supaya ada yang terbeban kalau cuma ada hadir, waduh cepat untuk mengunjungi. Lo itu karunia. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, ya, senang untuk berkunjung ketika jemaat mengalami kelemahan, baik kelemahan fisik, kelemahan rohani, ya, dibangkitkan semangatnya. Yuk langsung saja kepada hasil. Hasilnya apa kalau kita bersatu? Hasilnya itu ya saling memperhatikan. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, jadi hasil kesatuan itu seperti ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Mungkin ayat 44 gitu ya. Mulai ayat 46 bisa diubah enggak? Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kapan itu terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan. Ketika orang-orang itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus ini, ada satu kegerakan yang luar biasa. Jadi kegerakannya itu tidak sebatas 10 hari, ya. Malah itu berkesinambungan sejak mereka percaya. Sejak mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka tetap bersatu. Semua orang bersatu. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kalau begitu kok enak ya? Mungkin yang punya, yang diberkati Tuhan, kok enak mereka nggak kerja, nggak aku kok ini bersama. Maksudnya nggak begitu. Apa yang dipersembahkan, yang menjadi milik bersama, apa yang dipersembahkan kepada rasul-rasul saat itu. Jadi bukan pribadi. Misalkan saya dengan Pak Witoro itu kekayaanmu juga kekayaanku, milik bersama, enggak begitu. Maksudnya milik bersama itu apa yang dipersembahkan. Kalau di sini ya diakonia. Diakonia itu milik bersama. Bukan milik satu orang, bukan milik pengurus, bukan milik saya. Milik bersama. Dan sebabnya kalau ada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan mereka, yang wajib untuk menerimanya. Nah, sebabnya kan diakonia itu harus selalu diisi bagi mereka yang diberkati oleh Tuhan. Ya, namun saya bersyukur ya selama ini ya tetap berjalan dengan baik. Ya, untuk diakonia. Ya gunanya ini milik bersama, berarti bukan milik pribadi terus juga milik saya, bukan begitu ya. Jangan salah dipahami, jangan salah dimengerti. Apa yang dipersembahkan ya kepada rasul-rasul saat itu yang dipercaya untuk mengelolanya,
membantu mereka-mereka yang membutuhkan sesuai dengan keperluannya. Ini bisa berjalan, di tempat ini bisa berjalan dengan baik sampai hari ini. Ya, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kita yang diberkati oleh Tuhan bisa menyisihkan ya berkat kita untuk saudara-saudara kita yang lain. Mereka pun bisa menikmati juga berkat Tuhan lewat kehidupan kita. Memang tujuannya seperti itu. Tuhan memberkati kita itu bukan untuk memenuhi selera kita sendiri, ya, bukan memenuhi keinginan. Kalau bicara masalah keinginan, nggak ada habis-habisnya kalau keinginan, nggak ada batas. Tujuannya Tuhan memberkati supaya kita menjadi berkat. Nah, jadi kalau kita ingin berkati lebih oleh Tuhan, Tuhan punya rencana supaya kita menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Dan itu sudah dirancang Tuhan sejak zaman Abraham. Abraham memberkati, Abraham diberkati oleh Tuhan dengan satu tujuan supaya dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan sebenarnya kita dipanggil oleh Tuhan itu untuk jadi seperti ini, untuk menjadi berkat. Kita tidak bisa menjadi berkat tanpa Tuhan memberkati kita. Jadi kalau kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, pasti Tuhan akan memberkati kita. Berkat itu enggak hanya sebatas materi. Ya. Kesehatan kita, kesehatan itu juga berkat Tuhan. Ya kita mungkin bisa melakukan kunjungan kepada yang lain yang sakit. Itu kan dari berkat kehadiran kita. Itu memberikan semangat. Ya kehadiran kita itu memberikan semangat bagi mereka yang lemah. Itu sudah jadi berkat. Jadi untuk jadi berkat itu tidak sebatas berbicara masalah finansial. Orang yang cukup, ada masalah, ada persoalan, saudara kunjungi, saudara kuatkan, saudara teguhkan, itu jadi berkat. Mungkin dia tidak perlu akan keuangan karena sudah cukup, tapi perlu nasihat, perlu kekuatan. Nah, gitu kan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada gereja mula-mula. Sangat luar biasa. Jadi gerakan Roh Kudus seperti itu. Ya, jadi gerakan Roh Kudus tidak sebatas 10 hari setelah itu berhenti. Tidak, tetap berlanjut. Mereka berkumpul sehati. Berapa hari sekali? Setiap hari. Orang nggak bosan kumpul. Orang nggak bosan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena gerakan Roh Kudus itu. Nah, seperti saya sudah sampaikan minggu kemarin, Roh Kudus menampakkan diri dalam bentuk api. Api itu membakar. Api itu menghangatkan, menggerakkan seseorang, membangunkan orang untuk haus dan lapar akan Tuhan. Ya, sama seperti Rasul saat itu mereka ada susah. Tidak ada gerakan apa-apa setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yang seharusnya dia mendapatkan tongkat estafet untuk menyatakan Injil kepada semua orang, semua bangsa, tetapi tidak ada gerakan apa. Setelah Roh Kudus diturunkan, sangat luar biasa mengubah konsep hidupnya, membakar semangatnya. Bahkan mereka berkumpul setiap hari, orang-orang percaya, tidak bosan. Ya. Apa ada tantangan
dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, dengan ketulusan dan karena terpaksa, karena kesadaran, bukan karena tekanan. Ya, sangat luar biasa, ya. Dan mereka disukai semua orang. Orang lain itu suka kalau kita itu berlaku. Ya. Orang lain pun itu senang kalau ada kesatuan, ada kesehatian, ada kesepakatan. Ya, mereka memuji Tuhan. Ya, mereka bersukacita setiap hari, sehingga membuat orang lain itu kagum dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya saat itu. Disukai. Hidup kita itu harus begitu. Jangan sampai dibenci. Harus disukai. Kenapa? Karena sikap kita. Ya. Sukai semua orang dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan, menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan yang menambahkan. Ya, biar kita bangun kesatuan ini. Ya, kita bangun kesatuan ini biar Tuhan yang akan menambahkan. Ya, orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini tidak terhenti dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ya. Tapi sampai Kisah Rasul pasal 4 mereka itu tetap melakukan ini karena dorongan Roh Kudus ya. Yang kita baca Kisah Rasul pasal 4. Artinya nggak berubah. Ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki Rasul-Rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sama. Jadi terus dilakukan, terus dikerjakan, berkesinambungan, dan hanya spontanitas sebagai gerakan spontan, dan terus dilakukan. Ya, pasal yang kedua tadi melakukan seperti itu, pasal 4 juga melakukan. Jadi tidak berubah, tetap dilakukan. Dilakukan siapa? Orang-orang percaya. Kita sekarang ini yang harus melanjutkan tongkat estafet ini, membangun kesatuan ini di antara kita. Ya, puji Tuhan. Dan mereka yang mempunyai kelebihan, kalau saat itu orang mungkin yang diberkati Tuhan dalam bentuk tanah, ya, mereka menjual tanahnya, menjual ladangnya, mereka bawa kepada rasul-rasul. Karena yang dipunyai itu, kekayaan mereka itu. Kalau sekarang mungkin beda. Karena kekayaannya dalam bentuk tunai tidak perlu dijual, langsung bisa. Untuk apa? Untuk membantu, untuk menolong ya mereka yang membutuhkan. Hampir sama dengan pasal yang kedua ya. Artinya ini dilakukan berkesinambungan, dilakukan terus-menerus oleh orang
Ya karena gerakan Roh Kudus. Ya, gerakan Roh Kudus nggak bisa dibentuk oleh siapapun yang melahirkan gereja Tuhan. Sejak itu banyak masalah, sejak itu banyak tantangan. Saya yakin karena ini adalah gereja itu miliknya Tuhan, tantangan apapun akan dapat dilewati karena Tuhan. Walaupun Saulus punya kuasa saat itu, bekerja sama dengan pemerintah Romawi untuk membentuk lajunya orang percaya kepada Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya mereka dilukai, mereka disakiti, mereka dianiaya, bahkan masuk penjara. Tetapi apa yang dialami justru ketika punya rancangan seperti ini, Tuhan panggil hidupnya menjadi Allahnya Tuhan. Ini sangat luar biasa pekerjaan Tuhan, bukan sekarang saja dulu. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi percaya saja. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ujian yang pertama tadi, kita ada Tuhan, punya Tuhan. Kalau punya Tuhan, ada Tuhan berarti ada jawaban dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas, memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Ya, bagi Tuhan untuk menolong dalam kehidupan kita. Kembali kepada 1 Petrus pasal yang ketiga tadi. Setelah berbicara masalah kesatuan ini, 1 Petrus pasal 8 itu berbicara masalah mengasihi saudara-saudara. Ada kaitannya. Bersatu dengan mengasihi itu jawab. Ada satu kesatuan. Bagaimana orang bisa bersatu kalau tidak mengasihi? Orang yang mengasihi satu dengan yang lain pasti bisa bersatu. Dan orang yang mengasihi saudara-saudaranya yang lain itu berarti meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Itu 1 Petrus ayat pasal 3 ayat 8 nih. Itu lanjutan dari seia sekata mengasihi saudara-saudara. Jadi kalau kita melakukan perbuatan kasih, kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Namanya kita murid Kristus. Namanya murid itu meneladani gurunya. Apa yang diajarkan gurunya itu yang dikerjakan muridnya. Kita bisa menilai diri kita sendiri, apakah kita ini bisa mengasihi orang lain apa enggak. Karena orang yang mengasihi adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku. Jadi sebelum kita ini melakukan kasih, Tuhan sudah melakukannya. Tahu lagi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini baru murid Tuhan. Jadi murid Tuhan itu ada kodenya. Kodenya mengasihi. Jadi kalau kita ini tidak bisa mengasihi orang lain, ya saudara jawab sendiri. Karena murid Tuhan itu ada tanda. Murid Tuhan itu ada ciri. Cirinya apa? Mengasihi.
Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dalam kehidupan kita. Jadi tidak sebatas mengajar, tetapi Tuhan Yesus langsung memberikan keteladanan dalam hal kasih ini. Ya. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sudah dinyatakan kasihnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Itu satu wujud kasihnya Tuhan, kasih yang terbesar yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan kasihnya Tuhan itu kasih yang gak terbatas. Gak terbatas dalam arti gak pilih si A, si B, si D, semua. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan untuk satu bangsa, apalagi satu pribadi, untuk semua orang berdosa. Tentu untuk semua orang. Pengorbanan Tuhan. Hanya berbahagialah mereka-mereka yang bersyukur akan kasihnya Tuhan, menerima kasihnya Tuhan. Sebenarnya kasihnya diberikan kepada dunia ini, kepada semua orang tanpa batas. Itu kasihnya Tuhan. Ya, kalau kita mengingat kasihnya Tuhan, kan masih banyak orang yang mungkin lebih baik dari kehidupan kita. Tapi kenapa Tuhan itu memilih hidup kita? Ya, itu kasihnya. Kasihnya Tuhan itu seperti ini, tidak melihat latar belakang kehidupan kita. Dan Tuhan ingin supaya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu juga kita kerjakan, ya. Supaya kamu saling mengasihi. Jadi tidak hanya menerima kasih saja, namanya saling itu ya semua dituntut untuk mengasihi. Tidak hanya menerima kasih, tetapi mengasihi, berbuat kasih. Semua sama. Itu namanya saling mengasihi. Dan inilah tanda bahwa kita adalah murid-murid. Jadi kalau tukaran terus, berselisih paham terus, itu bukan muridnya Tuhan. Ya. Kalau suami istri setiap hari tukaran terus, gencatan senjata terus, ya, satu rumah tangga, ya, saling mengasihi. Itu muridnya Tuhan, itu tukaran terus, ya itu bukan muridnya Tuhan. Itu anak-anak yang mungkin di sekolah dan sekarang kan banyak yang seperti ini. Hari-harinya tukaran terus. Kalau Anda dari anak Tuhan, ya jangan lakukan itu, harus mengasihi kepada sesama. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Dan pantas orang percaya ngomong seperti itu, ya, gitu maksudnya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jelas. Jadi kalau saudara masih melakukan ini, ya kita mereka nih, tidak ada jaminan. Ya, perbuatan kasih dihubungkan dengan ini. Jadi kalau orang itu mengasihi kepada Tuhan,
Keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang muda patut. Ya. Karena kita ini status kita disebut orang kudus, orang benar. Sudah diubah status kita. Kalau dulu kita orang berdosa, ketika kita percaya kepada Tuhan, status kita diubah menjadi orang yang dibenarkan, disebut orang-orang kudus. Nah itu banyak kalau sebutan kita orang kudus melakukan percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, itu tidak patut. Itu tidak pantas. Kita disebut orang kudus. Ya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Jangan lakukan itu karena itu tidak pantas. Ya bagi orang percaya tidak pantas. Ya, bicara kita harus terkontrol. Apalagi kalau orang itu sudah marah, biasanya tidak terkontrol. Kalau sudah marah, sudah lupa segalanya. Firman Tuhan tidak ada yang nyantol. Yang nyantol hanya marah. Ya. Kalau sudah dikuasai marah, ya sudah ini perkataannya ini. Perkataannya bisa sembrono, perkataannya bisa kotor, perkataannya kosong, perkataannya tidak pantas. Ya, sebenarnya hati-hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang disebut kudus ini dalam hal berkata-kata pun harus tertata dengan baik. Sebaliknya ucapkanlah syukur. Sebaliknya ucapkanlah syukur. Bersyukur. Ya tapi bagaimana ya semua orang bisa bersyukur? Kan susah memang. Ya, ada gampang, ya. Tapi ini harus kita kerjakan. Kita harus berani untuk melakukan ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita melakukan kita. Selama kita mau, kita pasti bisa. Roh Kudus yang menolong kita. Walaupun kita jengkel, kita marah, sampai diumpul-umpul sekalipun, kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tetap ada. Orang yang mengasihi kepada Tuhan, ya. Tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, ya. Tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak patut sebagai orang yang percaya kepada. Dan Tuhan akan terus mengubah cara hidup kita. Kan tujuan Tuhan itu sampai sama seperti Kristus. Ini finalnya, ini finishnya. Jadi sebelum kita sama seperti Kristus, terus dikerjakan lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita sampai kita memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus. Kenapa Tuhan Yesus sampai hari ini belum datang? Tuhan ini masih menunggu. Kalau dalam surat Petrus, sabar menanti kita supaya kita berubah, kita bertobat sesuai dengan harapan Tuhan. Nggak ingin manusia masuk neraka. Semua Tuhan ingin masuk dalam keselamatannya Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Nah, jadi dalam waktu ini adalah kesempatan untuk kita terus berubah. Pola hidup kita berubah, cara pikir kita berubah. Ya, untuk menjadi kehidupan yang sama seperti Kristus. Kalau kita mengasihi yang sama seperti Kristus mengasihi. Walaupun berat, walaupun sulit di tengah-tengah dunia yang seperti ini, tetapi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari.
bersatu yang berlandaskan atas kasih. Dan kasih Kristus yang menyatukan kehidupan kita, sekaligus kasih Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, untuk terus kita berjaga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Kita tak bersatu berlandaskan kasih Kristus, dan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kehidupan kita satu dengan yang lain, karena kasihnya yang telah mengikat kehidupan kita. Amin.
Jadikanlah kami satu dengan Engkau. Jadikanlah satu kami bagi saudara-saudara kami yang lain, agar semua ajaran Tuhan bisa kami lakukan dengan baik. Tuhan, Kau Tuhan sudah memberi contoh pada saudara-saudara kami yang terdahulu, yang mempersatukan diri untuk memikirkan pekerjaan yang ada di muka bumi ini. Demikian kami, Tuhan, jadikanlah seperti leluhur-leluhur kami yang selalu memikirkan apa yang ada di tempat ini. Itu sekali lagi, Tuhan, beri kami bersatu di dalam pekerjaan ini, agar apa yang ada di tempat ini, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan percaya kepada kami semua. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, agar kami tidak hanya bisa mendengar, bisa mengerti, namun kami bisa melakukan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih. Kami doakan hamba-Mu yang sudah memberikan firman bagi kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan menambah iman, Tuhan akan menambah ilmu arifat, sehingga setiap firman yang disampaikan kepada kami benar-benar menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Saya udah selamat berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam ini dengan satu pujian sangat besar, anugerahnya. Yang kita doakan juga untuk saudara kita Agus, untuk Endon dan adiknya yang baru saja mengalami kecelakaan. Ya, kita doakan supaya Tuhan segera memulihkan. Bersama
Terima kasih Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk Ibu Gembala, Ibu Mestia, Ibu Aminah, Ibu Yakub, Ibu Sulaiman, anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan Bapak Bambang yang saat ini diopnam di Rumah Sakit Sawaluyo. Kami serahkan juga untuk Agus Yogu, Angel, dan adiknya yang mengalami luka-luka saat ini. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, sebab tidak ada yang membahayakan keselamatannya. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas sanggup untuk memulihkan. Untuk itu mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu jamaah yang sakit malam ini di dalam nama Yesus Kristus. Tumpahkan tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau pulihkan saudara-saudara kami yang sakit saat ini, supaya mereka boleh melihat akan kebesaran kuasa-Mu. Mereka boleh dipulihkan serta kembali untuk dapat beraktivitas secara khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahnya ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga diri serta tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada, selalu membawa nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih hidup di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jaringan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non akademiknya, jaringan berkat dalam pergaulannya. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bagi hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang diberkati Tuhan, mari bersama kita